Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal kafirun. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, kaum muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, al-masyahidin wal masyahidat, jamaah yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kesempatan mudah langkah kita untuk menuju rumahnya untuk belajar ilmu dan agamanya. Mudah-mudahan pertemuan ini diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita bersyukur pada Allah berikan kepada kita usia, kita umur, sampai pada hari ini kita bertemu dengan setanggal 10 bulan Muharram 1444 Hijriah. Alhamdulillah, nikmat yang sangat banyak yang Allah berikan kepada kita, yang senantiasa Allah kucurkan kepada kita. Mudah-mudahan nikmat-nikmat Allah tersebut kita gunakan dalam kebaikan dan ketaatan kepadanya. Ucapan salat dan salam marilah senantiasa kita sampaikan kepada kekasih kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti dan mencontoh beliau dalam kehidupan kita sehari-hari sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita akan sedikit mencoba menggali dari beberapa sisi tentang sejarah dan pelajaran yang bisa kita ambil dari bulan Muharram ini. Bulan Muharram adalah salah satu bulan dari 12 bulan Hijriah. Dan bulan Muharram merupakan bulan pertama. Bulan Muharram dia masuk kepada 4 bulan haram. Bulan haram artinya bulan yang dimuliakan, bulan yang dihormati. Dulu sebelum Islam datang, 4 bulan ini semua orang-orang yang hidup di masa itu mereka tidak melakukan peperangan, mereka tidak melakukan kekacauan, mereka hormati bulan itu. Nah, 4 bulan yang disebut di dalam Islam bulan haram, hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra." Sesungguhnya bilangan bulan dalam setahun itu ada 12 bulan. Fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard, dan itu telah tercatat di dalam kitab Allah sejak hari diciptakan langit dan bumi oleh Allah Subhanahu wa taala. Minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan tersebut ada 4 bulan yang disebut dengan bulan haram. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum, kata Allah. Dan itu adalah agama yang lurus dan jangan kalian menzalimi di bulan-bulan tersebut. Kaum muslimin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ayat yang mulia ini.
Karena Allah menyebutkan dalam ayat tersebut ada 4 bulan haram. Maka apa saja bulan yang haram itu? Dari hadis Nabi ini kita tahu. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam semua hadisnya, as-sanatu 12 syahra. 1 tahun itu ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Dan ada 4 bulan haram. Bulan haram ini dijelaskan oleh Nabi SAW, thalathun mutawaliyat, 3 bulan yang berturut-turut, yaitu Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram. Sekarang kita berada di bulan Muharram. Wa Rajab Mudhar alladhi baina Jumada wa Sya'ban. Dan bulan Rajab terpisah antara bulan Jumada Ats-Tsani dan Jumada Ula dan Jumada Ats-Tsani dan Sya'ban. Ini adalah 4 bulan itu. Lalu apa hukum yang mesti kita pahami dari sejarah 4 bulan ini? Di antara hukum yang mesti kita pahami bahwa 4 bulan ini 4 bulan haram, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pelajaran bimbingan, fala tadlimu fihinna anfusakum. Di 4 bulan ini jangan kalian menzalimi diri kalian. Apa maknanya? Para ulama mengatakan dengan bermaksiat di bulan-bulan haram itu, maka artinya bahwa dosa yang kita lakukan di bulan itu tidak seperti dosa yang kita lakukan di bulan selain bulan haram. Seperti maksiat kepada Allah. Walaupun maksiat sebagaimana yang kita pahami bersama, dosa secara umum dilarang kapanpun kita lakukan. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menekankan pada 4 bulan haram ini, fala tadlimu fihinna anfusakum. Kata para ulama, wa mafhumul muhalafah, mafhum al-mukhalafah, artinya pemahaman sebaliknya bahwa dengan melakukan amal saleh, dengan melakukan ketaatan pada bulan-bulan haram tersebut, maka pahalanya tidak sama seperti kita beramal di bulan-bulan yang lain. Alhamdulillah, kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kesempatan bertemu dengan salah satu bulan terbaik dalam sejarah Islam, yaitu bulan Muharram. Dan subhanallah, Allah tidak pernah berhenti memberikan kepada kita kesempatan-kesempatan. Allah tidak pernah berhenti memberi kepada kita peluang-peluang untuk beramal. Masih kita hitung, sebelum bulan Muharram ini ada bulan Zulhijjah, di mana di situ kaum muslimin menunaikan salah satu rukun Islam yang kelima, berhaji ke Baitullah. Mereka yang berhaji di sana wukuf di padang Arafah. Allah turun ke langit dunia mempersaksikan, menghapuskan, memaafkan seluruh dosa-dosa orang yang sedang berwukuf di sana. Bagi kita yang tidak berwukuf di sana, disunahkan puasa Arafah yang menghapuskan, kata Rasul, ahtasibu 'ala Allah saum Arafah ayyukaffir as-sanataini. Aku berharap kepada Allah puasa Arafah itu dilakukan, Allah hapus dosa 2 tahun. Subhanallah. Sebelumnya Zulqa'dah, sebelum Zulqa'dah ada Syawal, kemudian ada bulan Ramadan. Allah tak pernah berhenti. Di dalam setiap bulan pada giliran tahun, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada kita momen-momen tertentu. Di dalam setiap bulan Allah berikan kepada kita, bahkan dalam setiap malam Allah berikan kepada kita kesempatan di mana Allah turun ke langit bumi mengatakan, hal min sa'ilin fa'utiyahu, adakah orang yang meminta pasti aku beri, hal min taibin fa'atubu, adakah orang bertaubat aku terima, hal min mustaghfirin fa'ghfiru lahu, adakah orang yang minta ampun aku berikan ampunan. Bayangkan, itu terjadi kapan? Setiap malam.
Setiap malam, sepanjang tahun. Sepanjang tahun. Dalam hari-hari kita, sepanjang tahun ada satu bulan Ramadan, bulan mulia. Kemudian di dalam bulan-bulan tersebut ada 10 hari terbaik. Para ulama mengatakan 10 awal bulan Zulhijjah itu hari terbaik di siang harinya. Adapun di 10 terakhir bulan Ramadan adalah 10 terakhir paling baik di malam harinya. Kadang ada malam Lailatul Qadar. Dan setiap pekan juga demikian. Hari berganti hari, musim berganti musim, semua adalah musim-musim kebaikan bagi orang beriman. Khusus pada hari ini yang disebut dengan hari Ashura atau tanggal 10 Muharram, kita disunnahkan tadi untuk berpuasa Ashura pada tanggal 10. Berkaitan dengan sejarah Ashura ini, barangkali kalau ada di antara kita yang sudah mempelajari, membaca, alhamdulillah ini sebagai penguatan. Tapi kalau masih ada di antara kita yang belum memahami atau belum mempelajari, maka kita malam ini mencoba untuk melihat sejarahnya kembali. Ikhwani wa akhwati fi din, hafizakumullah wa ra'akum. Hari Ashura yang dikenal dengan sebutan Ashura itu 10 bulan Muharram. Ada beberapa level masyarakat yang menghormati bulan ini. Wabil khusus ketika berbicara tentang 10 Muharram, ada beberapa kelompok yang menghormati tanggal ini. Pertama, ini sejarahnya. Pertama adalah orang-orang kaum musyrikin, mereka juga sudah menghormati hari ini. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berpuasa setelah dia diangkat menjadi rasul, setelah berpuasa pada bulan Muharram, pada tanggal 10 Muharram. Yang kedua, yang menghormati, yang memuliakan 10 Muharram ini, kedua kelompoknya adalah orang-orang Yahudi. Hal ini diceritakan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah saat dia berangkat hijrah. Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat mereka tidak makan, tidak minum, orang-orang Yahudi di sana. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, "Kenapa kalian tidak makan? Kenapa kalian tidak minum?" Mereka mengatakan, "Hari ini adalah hari yang baik. Hadza yaumun salih." Hari ini hari yang sangat baik. Kenapa baiknya? Najallahu fi Musa wa Bani Israel. Allah menyelamatkan pada tanggal 10 Muharram ini Musa alaihissalam dan kaumnya Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Fasama Musa syukran lillah. Maka Nabi Musa berpuasa karena berterima kasih kepada Allah atas nikmat yang sangat luar biasa ini. Wa aghraqa fihi Fir'aun wa man ma'ah. Di hari yang sama, di tanggal 10 Muharram ini, Allah menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Ini yang kedua. Yang ketiga adalah Ahlus Sunnah kaum muslimin memuliakan tanggal 10 bulan Muharram ini dengan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tatkala mendengarkan orang-orang Yahudi berkata, "Kami puasa karena Allah selamatkan Musa dari kejaran Firaun." Maka Nabi SAW mengatakan, "Wa nahnu ahaqqu bi Musa minkum." Kami lebih berhak untuk memuliakannya daripada kalian. Kami beriman kepada Allah. Ya, kami tidak mensyirikkan Allah. Kalian mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala.
Karena kaum Yahudi di kota Madinah tidak lagi orang yang berada di atas agama yang benar. Karena Islam sudah diutus, maka seluruh syariat sebelum Islam datang semuanya terhapus. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, masih berlakukah agama Yahudi, agama Nasrani hari ini? Kita katakan tidak berlaku. Bukankah mereka juga agama Samawi? Betul, agama Samawi. Bukankah mereka juga punya kitab suci yang Allah turunkan? Betul. Tapi kitab-kitab mereka sudah mereka tahrif, sudah dirubah. Lalu datang Islam, membawa risalah yang menyempurnakan agama sebelum Islam. Islam datang dengan kitab suci, makanya kitab suci kita Al-Quran muhaimin. Dia adalah kitab yang menyempurnakan dari kitab-kitab yang sebelumnya. Ada di antara syariat-syariat sebelum Islam yang sesuai dengan syariatnya, maka dilanjutkan oleh Islam. Kemudian datang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai penutup Nabi. Maka Nabi sebelum Nabi Muhammad, syariat yang dibawa oleh mereka itu semuanya terhapus, tidak lagi berlaku. Dari mana kita tahu? Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min Yahudiyyin wala Nasraniyyin yasma'u bi wa lam yu'min dakhala an-nar." Barang siapa dari orang Yahudi, orang Nasrani yang mendengarkan tentang risalahku, tentang agama yang aku bawa, Islam, kemudian kitab sucinya Al-Quran, tidak beriman dengan aku, tidak beriman dengan Al-Quran, tidak percaya itu kalamullah, maka mati masuk neraka. Mati masuk neraka. Maka oleh karena itu kita bersyukur kepada Allah. Kita tahu bahwa hari ini merupakan hari yang bersejarah, hari yang sangat agung di dalam Islam, di mana ahlus sunnah, umat Islam, memuliakan dengan cara apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan puasa Asyura. Maka tingkatan puasanya ada 3. Kita puasa 3 hari, 9, 10, 11, atau kita puasa 2 hari, 9 dan 10, atau jika tidak, maka kita puasa di hari ini tadi pada tanggal 10-nya. Dan ini tingkatan yang paling rendahnya. Kalaupun kita puasa hari ini saja tadi, insya Allah pun kita mendapatkan keutamaan puasa Asyura. Allah ampunkan dosa satu tahun. Allahu Akbar. Ini kemuliaan Allah berikan kepada kita. Ini cara puasanya. Kemudian Rasulullah SAW berpuasa pada tanggal 10 Muharram dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Kata Rasul, andai aku hidup tahun depan, aku akan berpuasa pada tanggal 9 dan 10-nya. Yang belum puasa tahun ini, mudah-mudahan Allah sampaikan usia kita untuk sampai Muharram tahun depan, dan jangan kita tinggalkan. Yang sudah berpuasa, semoga Allah terima ibadah puasanya. Kaum muslimin rahimakumullah. Nabi Musa alaihissalam diselamatkan Allah dari kejaran Fir'aun. Kita tahu sejarah Nabi Musa adalah kisah di dalam Al-Quran sangat banyak. Dan kisah yang paling banyak Allah sebutkan di dalam Al-Quran adalah kisah Musa alaihissalam. Kisah di dalam Al-Quran itu sepertiga. Berapa? Sepertiga Al-Quran itu kisah. Dan Allah sebutkan berbagai macam kisah-kisah para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad. Agar kisah-kisah itu menjadi panduan bagi Rasulullah SAW berdakwah. Kisah Nabi Musa adalah kisah yang banyak Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim. Kenapa demikian? Karena kisah Nabi Musa ini pelajaran yang luar biasa bagi seorang dai di dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Bisa kita bayangkan sejarah panjang Nabi Musa alaihi salam di mana aturan yang sangat berat oleh Fir'aun. Apa aturannya? 1 tahun anak laki-laki dibunuh, tahun berikutnya hidup, tahun lagi dibunuh, seterusnya. Kenapa demikian dibuat oleh Fir'aun? Karena dia takut akan ada orang yang akan mengambil kekuasaannya. Hal ini berdasarkan mimpi beliau dan dikisahkan kepada para pengawal-pengawalnya. Akhirnya dibuat aturan 1 tahun anak laki-laki yang lain dibunuh, 1 tahun berikut 1 tahun dibunuh, dan seterusnya. Maka Musa lahir pada tahun di mana aturan harus dibunuh. Siapa saudara Musa? Harun. Kisah Nabi Harun tidak banyak disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Kenapa demikian? Karena Nabi Harun tidak lahir pada tahun yang kena aturan dibunuh itu. Dimulailah kisahnya sangat panjang di saat ibunya Musa alaihi salam. Allah kisahkan, wa auhayna ila ummi Musa, kami wahyukan. Di sini masukkan wahyu bermakna yang disampaikan kepada Nabi. Kami berikan kepada ummi Musa perintah. Apa? An ardi'ihi. Apa namanya? Susukan. Fa idza khifti alaihi. Kan memang takut seorang ibu yang mana anak lahir ada aturan ketat dari sebuah kepala negara yang sangat zalim, pemimpin yang sangat zalim. Kata Allah, ardi'ihi, susukan. Fa idza khifti alaihi fa alqihi fil yammi. Kalau engkau takut juga, maka larungkan. Bayangkan ibu-ibu yang menyusui anak di saat ibu sedang khawatir, sedang takut akan keselamatan anak, tapi malah Allah suruh untuk dia hanyutkan. Maka di sini rahasianya terkadang terhadap aturan Allah itu tidak bisa kita tentang. Kita harus patuh dan tunduk kepada apa yang Allah perintahkan kepada kita. Karena rahasia Allah tidak terjangkau oleh kita untuk menganalisanya. Bayangkan di saat seorang ibu sedang khawatir, bahkan Allah suruh dia untuk menghanyutkan. Tapi Allah hibur, wala takhafi wala tahzani. Jangan engkau takut, kata Allah. Jangan engkau bersedih. Allah berjanji kepada ibu Musa, inna radduhu ilaiki, kami akan kembalikan Musa kepadamu. Faja'iluhu minal mursalin, kami jadikan dia sebagai salah seorang dari rasul kami. Kita lihat, dihanyutkan Musa kecil oleh ibunya. Dan lihatlah salah satu kisah yang sangat indah dalam Al-Quranul Karim. Ketika Musa dihanyutkan, maka ibu Musa berkata kepada saudarinya, qussihi, lihatlah, ini salah satu tanda anak yang baik, kalau satu perintah itu langsung dipahami oleh dia dengan segala bentuk. Ini bentuk anak yang taat. Kalau kita terkadang 1 kali sampai 5 kali perintah belum paham-paham, kan? Qussihi, diikuti. Apakah kakak Musa alaihissalam hanya berjalan begitu? Tidak. Dilihat oleh beliau, diikuti kemana peti itu hanyut. Sampailah Allah katakan, faltaqatahu alu Fir'aun, diambil oleh keluarganya Fir'aun. Liyakuna lahum aduwan wa hazana. Yang pada akhirnya nanti adalah akan menghabisi dari segala bentuk keangkuhan ya, yang memeliharanya. Coba kita lihat, setelah sampai di situ, Musa hidup di sana. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kisah sebuah pelajaran. Ketika Musa kecil tak ada orang yang menyusui. Kemudian dipanggillah seorang wanita yang bisa menyusui dan langsung mau. Siapa wanita itu? Ibunya langsung. Ini kan kisah yang mesti kita imani.
Skenario yang luar biasa yang Allah ceritakan kepada kita. Yang akhirnya menyusui siapa? Ibu kandungnya sendiri. Ibu kandungnya sendiri. Kemudian setiap hari berjalan, pergi, kemudian berjalan balik. Sampai pada akhirnya ibu mengatakan, saya tidak bisa mengantarnya, kemudian menyusui, pergi balik lagi. Bagaimana? Kalau saya susui di rumah saya, kemudian kalian orang kerajaan, ya, kapanpun dari orang-orang Fir'aun ingin meminta anaknya, meminta ya Musa, silahkan diambil kapanpun, saya akan serahkan. Bayangkan Bapak Ibu semua, ya, di saat aturan sangat ketat, Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran kepada kita bahwa ketika itu Musa dilahirkan, dihanyutkan, diperintahkan oleh Allah untuk dihanyutkan, kemudian diambil oleh keluarganya Fir'aun, kemudian akhirnya dikembalikan kepada ibunya. Ibunya menyusui, bertemu dengan anak yang dikasihinya. Tidak hanya itu, tapi ibunya dikasih gaji oleh negara. Coba kita hayati bagaimana kisah yang indah ini. Makanya terhadap aturan syariat Allah ini kita taat saja. Ada sebagian yang tidak kita fahami tujuannya. Ada yang sebagian kita fahami tujuan dan hikmahnya. Yang tidak kita fahami terhadap perintah Allah ini, lakukan saja dengan penuh keimanan. Tidak perlu banyak tanya. Karena Allah menginginkan kebaikan kepada hamba-hambanya. Akhirnya Musa besar, seorang pemuda. Bayangkan, yang telah membesarkan dia, hidup di tengah-tengah orang yang telah berjasa pada dirinya, yang memberikan, memperhatikan, sampai besar. Itu tantangan sendiri bagi Musa untuk menyampaikan dakwah. Tapi dia mesti menyampaikan walaupun itu pahit bagi dia. Bisa bayangkan betapa sulitnya bagi Musa alaihissalam karena mendapatkan tantangan yang sangat luar biasa. Akhirnya Nabi Musa alaihissalam mendakwahkan, kemudian menyampaikan, dan terjadilah di situ ya kebencian, kemudian permusuhan yang sangat besar kepada Musa alaihissalam. Kisah singkatnya, sehingga tidak ada jalan kecuali harus pergi meninggalkan tempat yang di situ hidup raja zalim. Allah gambarkan banyak sekali, ya, banyak sekali perilaku perbuatan mereka yang sangat zalim. Yudzabbihuna abna'akum, anak-anak dibunuh, wa yastahyuna nisa'akum, anak-anak perempuan, wanita-wanita dibiarkan hidup. Karena takut kepada seorang anak laki-laki yang nanti akan menggantikan tahtanya. Dan itu di dalam mimpi beliau. Akhirnya Nabi Musa pergilah bersama bala tentara, pergilah bersama kaumnya untuk berangkat. Kita tahu kapan mereka lari dari Mesir? Siang apa malam? Di malam hari. Di malam hari. Gelap, tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala yang menjaga mereka. Sampailah pada sebuah titik, di depan mereka laut dan di belakang mereka bala tentara. Sampai ucapan mereka apa? Inna lamudrakun. Wahai Musa, kita pasti dapat sama mereka. Fir'aun mengirim bala tentara yang sangat banyak dengan persenjataan yang sangat lengkap. Inna lamudrakun. Inna lamudrakun, kita pasti dapat ini. Tidak ada jalan selamat. Tapi disinilah pelajaran mahal untuk kita bersama. Kalimat yang kuat keluar dari lisan seorang nabi yang kuat, Musa alaihissalam. Kalla, dengan yakin Musa mengatakan, Inna ma'i Rabbi sayahdin. Bersama aku Rabbku yang akan memberikan petunjuk. Jadi sesulit apapun kondisi kita, Pak, maka mengadu kepada Allah. Allah yang akan memberi kepada kita jalan. Allah yang akan memberikan kepada kita solusi. Allah yang akan membimbing kita.
Masalah terbesar kita hari ini adalah kita kalau ada masalah tidak minta kepada Allah, minta kepada dukun. Itu masalahnya. Sakit datang ke dukun. Dukun aja sakit datang ke dokter. Ini cobalah. Orang ekonominya morat-marit datang minta petunjuk ke dukun agar ekonominya berjaya dan sukses. Sementara dukun sendiri miskin. Kita terkadang lupa. Kita tidak menyadari kondisi dia. Hari-hari ini viral kan. Banyak uskun. Apa itu uskun? Ustadz yang berbaju dukun. Ya, disebut dengan singkatan uskun. Uskun anta wa zaujukal jannah. Itu beda itu ya. Ustadz dia bajunya ustadz. Pakai jubah, pakai peci, masya Allah. Bedanya memang kalau ustadz tidak pakai di sini nih. Tasbih besar-besar tidak ada ya. Nah, kalau uskun ada. Tasbih besar-besar di lengannya di kiri kanan. Kalau bisa di kelima jari, keempat jari depannya ada cincin semuanya. Uskun, banyak sekarang ustadz dukun. Subhanallah. Musa mengajari kita sebuah keyakinan yang dalam. Ketika kita dalam kondisi sulit, Allah yang akan bantu kita. Allah yang akan menjaga kita. Allah yang akan memberikan solusi kepada kita. Allah bentangkan kepada kita kesempatan-kesempatan untuk bisa kembali kepadanya, untuk bisa kita minta ampun kepadanya, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta solusi dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan iman ini yang dibangun oleh Musa, dan itu yang ditunjukkan kepada kaumnya, dan itu yang harus kita contoh dari Musa alaihissalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dalam perjalanan hijrah, sebelum dia sampai ke Madinah, kemana dulu dia? Singgah di sebuah goa. Di situ bersama siapa? Sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Allah jaga Rasulullah dengan sahabatnya Abu Bakar. Abu Bakar dah ketakutan. Dah kita dapat juga ini. Andaikan mereka melihat saja ke bawah, kaki mereka sudah ketahuan Rasulullah dengan Abu Bakar di situ. Tapi bagaimana akidah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apa bunyi ayatnya? Jangan dikira kita berdua Allah yang ketiganya. Allah yang ketiga, Allah yang akan menjaga kita, akan Allah biarkan kita. Bayangkan. Ikhwani wa akhwati fiddin. Sesusah apapun kondisi kita hari ini, sesulit apapun keadaan kita hari ini, yakinlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menjaga kita, Allah yang akan mencukupkan kita. Allah yang akan memberikan kepada kita obat yang paling ampuh untuk menghadapi kesulitan dunia kita adalah adanya Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bukan karena ada Allah yang melihat, mendengar, yang menjaga kita, mungkin kita sudah sakit, mungkin sudah parah kondisi kita, karena kita tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi jalan hidup kita ini. Ada Allah Subhanahu wa taala yang maha segala-galanya, yang tidak akan pernah mengabaikan, melalaikan segala bentuk permintaan kita. Coba kita lihat orang-orang di zaman sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Ibrahim alaihi salam dalam berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak yang ia hadapi dalam dakwahnya. Tapi kemudian Nabi Ibrahim tetap dijaga Allah Subhanahu wa taala dan akan memberikan pencerahan kepada umat. Nabi Musa alaihi salam menghadapi Firaun, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadapi banyak tantangan dakwah di mana? Di Mekah. Bahkan dari karib kerabatnya. Bahkan Allah abadikan kisah Abu Lahab di dalam perjuangan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam.
istri, dia, semuanya memusuhi dakwah Nabi kita SAW. Maka tidak ada kesulitan kecuali di situ ada kemudahan. Tidak ada kesulitan kecuali setelahnya ada kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada Musa untuk melemparkan tongkatnya sehingga terbelahlah laut. Terbelah dengan 12 jalan. 12 jalan, dan pada akhirnya kaum Musa dan kaumnya selamat, dan Allah tenggelamkanlah Fir'aun dengan bala tentaranya. Fir'aun di saat sudah tak ada jalan untuk mengakui kekuatan, barulah mulai beriman, tapi sudah terlambat. Di saat air sudah masuk ke telinga, masuk ke dalam hidung, masuk ke dalam paru-paru, sudah mulailah yang selama ini mengaku ana rabbukumul a'la, saya adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Di saat terjepit seperti itu, mulailah dia merasakan tak ada kekuatan sedikit pun tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi waktu sudah terlambat. Tak ada lagi waktu. Sebelum waktu itu terlambat bagi kita, mari sama-sama kita maksimalkan usia kita, umur kita. Malam yugharghir, kata Nabi, sebelum nafas turun naik di kerongkongan kita, masih terbuka pintu-pintu taubat bagi hambanya. Masih terbuka bagi dia kesempatan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati fiddin, terjadinya tanggal 10 Muharram, Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya, terjadi pada tanggal 10 bulan Muharram, dan kita memuliakan hari itu dengan berpuasa sunnah sebagaimana perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah akan kita lanjutkan setelah Isya. Ada beberapa poin-poin yang mesti kita jaga, kita hindari dari cara dan bentuk merayakan atau menghidupkan pada tanggal 10 bulan Muharram ini. Insyaallah setelah Isya kita lanjutkan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.